AC Milan resmi perpanjang kontrak Sandro Tonali. Jawara bertahan Serie A yakni AC Milan pada Sabtu dini hari mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi memperpanjang kontrak dari gelandang Sandro Tonali. Lewat laman resmi mereka, Milan menyatakan bahwa Tonali telah sepakat untuk menandatangani kontrak baru dengan durasi hingga 30 Juni 2027 mendatang. Meski tak disebutkan secara rinci, kabar menyebutkan bahwa Tonali mendapatkan kenaikan gaji signifikan pada kontrak baru ini. Kabarnya gaji baru pemain 22 tahun itu mencapai 3,5 hingga 4 juta euro per musim. Gerak cepat dilakukan Milan untuk memperpanjang kontrak Tonali. Pasalnya sepanjang jendela transfer musim panas kemarin, sang gelandang kabarnya didekati oleh Arsenal. Meski demikian, Tonali tampaknya masih belum tertarik untuk pindah ke Premier League. Ex pemain berusia itu sebelumnya sudah menegaskan bahwa ia bahagia di AC Milan. Terlepas dari situasi tersebut, sejumlah klub top Eropa diyakini masih akan mencoba untuk menggait Tonali di jendela transfer berikutnya. Karena itu kontrak baru ini sangat krusial bagi Milan dalam upaya mereka mempertahankan sang gacoan. Pecat Thomas Tuchel, Chelsea tekor 257 miliar rupiah. 2 hari yang lalu Chelsea menahan hasil yang minor. Tim asal London Barat itu kalah 1-0 saat berhadapan dengan Dinamo Zagreb di pertandingan pertama Liga Champions 2022-2023. Kekalahan itu harus dibayar mahal oleh Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu menerima surat pemecatan dari manajemen Chelsea beberapa jam setelahnya. The Daily Mail mengklaim bahwa Chelsea juga harus membayar mahal untuk memecat Thomas Tuchel. Mereka harus keluar uang yang tidak sedikit untuk membayar pesangonnya. Menurut laporan tersebut, Chelsea harus keluar uang yang agak banyak untuk memutus kontrak Tuchel di Stamford Bridge. Jumlah yang mereka keluarkan mencakup gaji Tuchel selama satu musim yang bernilai sekitar 13 juta pound sterling. Selain itu juga ia mengantongi sejumlah dana ekstra dari klausul kontraknya. Alhasil Chelsea harus membayar sekitar total 15 juta pound sterling untuk membayar pesangon pelatih asal Jerman tersebut. Saking sakit hatinya, Jordi Alba mati rasa pada Barcelona. Sebuah pengakuan dibuat oleh Jordi Alba. Bek berusia 33 tahun itu mengaku sudah mati rasa atas perlakuan Barcelona kepada dirinya. Perlakuan yang dimaksud terjadi di beberapa hari jelang deadline day bursa transfer. Barcelona membuat manuver untuk menyingkirkan sang bek dari skuad Los Azulgrana. Mereka pada saat itu menjalin komunikasi dengan Inter Milan. Barcelona dilaporkan nyaris mencapai kesepakatan untuk meminjamkan Alba ke Inter selama satu musim. Namun kesepakatan itu pun batal. Jordi Alba menolak pindah ke Inter sehingga ia bertahan di Camp Nou hingga deadline day lewat. Kepada Mundo Deportivo, Alba mengaku tidak senang dengan perlakuan Barcelona itu. Ia menilai Barcelona tidak adil dengan sembunyi-sembunyi mendiskusikan masa depannya dengan klub lain. Ia lebih senang jika Barcelona secara terbuka jujur kepadanya terkait masa depannya. Alba sendiri mengaku kehabisan kata-kata melihat kelakuan Barcelona itu. Ia mengaku antipati dengan perlakuan klubnya tersebut. Ia menyebutkan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan tindakan-tindakan apa yang diperbuat klub asal Catalunya itu. Manchester United buka negosiasi kontrak baru dengan Marcus Rashford. Klub Premier League yakni Manchester United dilaporkan punya agenda krusial dalam waktu dekat ini. Mereka telah memulai rencana perpanjangan kontrak dengan Marcus Rashford. Rashford merupakan pemain didikan Akademi Manchester United. Ia berhasil menembus tim utama Manchester United dan menjadi andalan di lini serang setan merah. Kontrak Rashford di Manchester United akan habis di tahun 2023 mendatang. Alhasil banyak rumor mulai bermunculan terkait masa depan pemain timnas Inggris tersebut. Dilansir dari The Sun, Manchester United tidak mau membiarkan Rashford pergi begitu saja. Mereka dilaporkan sudah mulai upaya untuk memperpanjang kontrak sang penyerang. Laporan itu mengklaim Manchester United mendapatkan izin dari Erik ten Hag untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Karena sang manajer sangat terkesan dengan permainan dari Rashford. Ia menilai sang penyerang memiliki talenta yang luar biasa. Selain itu performanya mulai membaik belakangan ini. Jadi di mata ten Hag, Rashford harus bertahan di Old Trafford. Jadi ia meminta manajemen Manchester United mengurus perpanjangan kontrak sang pemain. Ratu Elizabeth II wafat, Liga Premier Inggris tunda laga akhir pekan. Bangsa Britania Raya masih berduka menyusul wafatnya sang ratu di usia ke-96. Menyusul kabar bahwa laga IPL yang digelar pada Jumat waktu setempat bakal ditunda.
Liga Primer juga mengumumkan bahwa pertandingan akhir pekan ini tak akan digelar sesuai jadwal. Liga Inggris kasta bawah yang digawangi EPL dan Liga Super Wanita juga menunda laga mereka. Mengingat pemakaman Ratu Elizabeth II akan digelar antara 10 hari ke depan, partai Liga Primer Inggris pun akhir pekan depan juga berpotensi ditunda. Sebelum penundaan ini, jadwal pertandingan IPL sudah memadat karena pegelaran Piala Dunia 2022 yang diadakan pada November nanti di Qatar. Ini pihak penyelenggara harus memutar otak untuk memindahkan jadwal laga yang ditunda. Kemungkinan besar di tahun baru nanti. Selangkah lagi Newcastle United datangkan Loris Karius. Newcastle United selangkah lagi mendapatkan mantan kiper Liverpool bernama Loris Karius. The Magpies mengalami krisis kiper setelah meminjamkan Martin Dubravka ke Manchester United. Sementara itu kiper cadangan mereka bernama Kardarlo dirundung cedera engkel. Mark Gillespie menjadi satu-satunya penjaga gawang lain yang tercatat di FD James Park. Newcastle pun langsung menjelajah pasar pemain tanpa klub untuk mendapatkan kiper darurat. Negosiasi antara pihak Newcastle dan Karius telah dilakukan. Kesepakatan mengenai kontrak jangka pendek telah tercapai dan peresmian akan diumumkan akhir pekan ini. Sebelumnya Karius dilepas oleh Liverpool musim panas ini sejak direkrut dari Mainz 05 pada tahun 2016 silam. Kiper berusia 29 tahun itu melakoni 49 penampilannya untuk The Reds. Tapi yang diingat hanya satu penampilan syarat kesalahan di final Liga Champions melawan Real Madrid pada musim 2017-2018. Karius pun tidak bermain lagi untuk Liverpool setelah pertandingan tersebut. Kiper asal Jerman dipinjamkan ke Besiktas dan Union Berlin sebelum dilepas The Reds. Tercatat penampilan kompetitif terakhirnya terjadi pada Februari 2021. Bos besar AC Milan siap tiru langkah Juve beli Vlahovic. Bos besar AC Milan yakni Gary Cardinal dikabarkan siap menggelontorkan banyak duit untuk membeli pemain bintang mengikuti langkah Juventus memboyong Dusan Vlahovic. Juventus sebelumnya kehilangan sosok pencetak gol andalan dalam diri bernama Cristiano Ronaldo. Mereka tak bisa mencari penggantinya dalam waktu yang singkat. Akhirnya Juventus baru bisa memboyong striker yang mereka incar pada Januari lalu. Mereka merekrut Vlahovic dari Fiorentina. Juventus pun memerlukan dana sangat besar untuk memboyong bomber asal Serbia ini. Mereka disebut menembus Vlahovic dengan total 80 juta euro. Ini ada kabar menarik dan mengejutkan bagi fans AC Milan. Kabarnya Gary Cardinal siap menggelontorkan duit dalam jumlah yang besar. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebutkan Gary siap membuat investasi seperti yang dilakukan oleh Juventus kala memboyong Dusan Vlahovic. Jadi akan ada nama besar yang akan diincar oleh Gary nantinya. Entah itu untuk mengisi pos striker atau pos sayap kanan. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dipastikan perkuat timnas Indonesia lawan Curaçao. Timnas Indonesia dipastikan akan diperkuat oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman pada pertandingan FIFA Matchday melawan Curaçao pada September ini. Kepastian itu disampaikan oleh Wasekjen PSSI bernama Maike Ira Puspita. Meski demikian, pelatih Sintayong hingga kini belum mengumumkan nama-nama yang masuk skuadnya untuk FIFA Matchday nanti. Sejauh ini Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang sudah mendapatkan izin dari masing-masing klub untuk membela timnas Indonesia. Besar kemungkinan PSSI juga sudah mengirimkan surat ke klub Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan dan juga Elkan Bagot. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.